Siapa yang lolos? Jepang dan Jerman itu akan ditentukan oleh selisih gol. Seberapa besar Jerman menang. Kalau Jerman pesta gol seperti Spanyol, Jerman bakal lolos. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini bareng aku Uci Swaibah dalam program acara Haya Haya Piala Dunia 2022. Salam olahraga. Oke Bung, ini kan sudah memasuki hari-hari terakhir fase grup ya Bung ya. Dan ini ada pertandingan dari grup E antara Costa Rica versus Jerman yang akan dilangsungkan pada Jumat 2 Desember 2022 pukul 2 dini hari. Jadi nanti malam ya Bung ya. Bersamaan dengan Spanyol lawan Jepang. Betul sekali. Nah ini kan kemarin Bung Son juga sudah menjelaskan bahwa 4 tim bakal punya peluang, semuanya punya peluang lolos dan punya peluang gugur. Oke Bung, ini untuk head to head kedua pemain sendiri seperti apa nih Bung? Ya, Costa Rica melawan Jerman ini ternyata jarang ketemu. Baru sekali ketemu Dan dimenangkan oleh Jerman 4-2 pada saat itu. 4-2. Skor yang cukup besar. Iya, 2 gol dari Miroslav Klose, 1 gol dari kapten Philip Lahm, dan 1 gol dari Torsten. Terus untuk pertandingan sebelumnya itu seperti apa Bung dari Costa Rica terlebih dahulu di Piala Dunia ini? Costa Rica sebenarnya di awal kayak menjadi lumbung gol ya setelah kalah 7-0 dari Spanyol. Tapi kemudian mengejutkan dengan mengalahkan Jepang 1-0. Yang dianggap sebagai keberuntungan karena ketika dia mencetak gol ke gawang Jepang itu adalah satu-satunya tendangan ke arah gawang. Terus itu juga susah juga kan Bung, kalau udah kalah sebanyak itu habis itu bisa memenangkan 1-0. Nah itu keberuntungan. Ya bisa jadi keberuntungan, tapi bisa juga bagaimana dia mengevaluasi pertahanan mereka. Walaupun dilihat dari strategi pelatihnya, kedua pertandingan yang dijalani oleh Costa Rica menggunakan 5 back. Artinya mereka bermain dengan formasi 5 back, jelas itu sudah ada gambaran mereka akan bertahan. Ya, baik. Ini kan tadi dari tim nasional Costa Rica. Nah dari Jerman sendiri seperti apa nih Bu? Ya, Jerman pun dia di pertandingan pertama dikejutkan oleh penampilan Jepang yang ngotot setelah kebobolan Jepang 1-0 kemudian berhasil membalas 2 gol. Jepang membungkam Jerman pada pertandingan pertama. Kemudian Jerman sedikit lebih baik di pertandingan kedua melawan timnas Spanyol. Meski Jerman kebobolan dulu oleh gol Alvaro Morata ya. Kemudian akhirnya berhasil dibalas sehingga skor akhirnya 1-1. Dengan skor imbang 1-1, Jerman masih berpeluang untuk lolos jika memenangkan pertandingan terakhir. Walaupun pada klasemen di match day kedua ini Jerman bergeser klasemen dengan baru mengumpulkan 1 poin. Ya tidak menutup kemungkinan juga bagi Jerman untuk meraih runner up ya Bung ya. Soalnya ini dari pertandingan tadi malam nih Argentina yang mana dia itu di juru kunci Bung sepertinya Bung. Habis itu bisa membalikan keadaan dan menjadi juara grup. Iya, soalnya Argentina menang di laga kedua. Iya. Oke, baik. Jerman enggak. Oke, baik. Nah, ini kan tadi bisa menahan imbang Spanyol. Ya, apakah pelatih dari Jerman akan menggunakan susunan pemain yang sama untuk melawan Costa Rica nanti? Ya, melihat gaya permainan yang diusung oleh pelatih Hansi Flick, kayaknya tidak banyak perubahan. Berdasarkan 2 pertandingan waktu kalah lawan Jepang dan imbang lawan Spanyol, Hansi Flick hanya melakukan 2 pergantian pemain. 2 pergantian pemain, iya. Dan dia memakai penyerang pemain tipikal menyerang yang hampir bersamaan. Kayak Joshua Kimmich, Ilkay Gundogan, Sergei Gnabry, Thomas Müller, dan Jamas Musiala. Pergantian hanya dilakukan untuk Kai Havertz dan Nico Schlotterbeck dengan Theo Kehler dengan Leon Goretzka. Kemudian pada pertandingan ketiga melawan Costa Rica,
ada kabar baiknya bagi Jerman karena striker Leroy Sané-nya sudah bisa dimainkan kabarnya. Artinya ada opsi lagi untuk tambahan penyerang. Tapi dari formasi permainan sepertinya Hansi Flick masih akan bermain dengan 4-2-3-1 karena itu menjadi iya pakem permainan dia sejak menjadi pelatih Bayern Munich. Ya sesekali dia pernah memakai formasi 4-3-3 menyerang. Dan ini dikasih sinyal oleh Hansi Flick bahwa mereka akan melakukan high pressing karena memang high pressing ya mendekat permainan lawan karena ingin mencetak gol lebih dulu supaya memberi energi pada pemainnya bagaimana bisa memenangkan pertandingan. Itu kan tadi menerapkan high pressing, bukannya kalau high pressing itu bakalan membuat tim dari sendiri itu kelelahan ya Bu? Soalnya kan menguasai lapangan terus kemudian juga bertahan terus menutup celah dari lawan, itu bukannya membuat kelelahan pemain sendiri? Iya tentu dia sudah atur strategi ini karena memang 4-2-3-1 ketika pada saat dia dapat tekanan ada 4 back dan 2 gelandang bertahan, artinya ada 6 orang yang akan bertahan untuk siap mengantisipasi. Ketika menyerang mereka juga punya 2-3-1 gelandang bertahan untuk hubung back dengan gelandang serang, dia bisa akan menyerang untuk lebih terbuka. Dan ini dilakukan karena tipikal Costa Rica adalah dengan sistem bertahan juga. Artinya peluang mereka hanya mengantisipasi serangan balik dari Costa Rica. Kalau kemudian Costa Rica dapat bola dan menyerang balik, ini yang harus diantisipasi. Nah, terus ini kan tadi kedua tim juga sama-sama memiliki skema ataupun cara bermain dengan high pressing, Bu. Nah, kalau sudah menerapkan keduanya seperti itu, kira-kira nih, Bu, peluang lolos untuk dua tim ini seperti apa, Bu? Costa Rica nih. Iya, kalau saya kan masing-masing di posisi 3 dan 4 nih, Bu. Masih ada kesempatan kan? Masih ada kesempatan. Costa Rica dengan hasil seri kemudian Jepang kalah dari Spanyol, Costa Rica bisa lolos. Hasil seri saja Costa Rica lolos. Kalau Jepang kalah. Nah, tapi sepertinya itu yang akan dikejar oleh Costa Rica. Tapi tentu Jerman nggak akan mengejar hasil imbang karena Jerman butuh kemenangan untuk bisa lolos. Artinya kita akan lihat bagaimana gempuran bisa-bisa dari pemain Jerman supaya bisa mencetak gol. Ini kerja keras oleh kiper Costa Rica Keylor Navas. Oke, baik. Ini kan tadi ada Spanyol kan ini memimpin klasemen dengan 4 poin. Terus kemudian ada Jepang dengan 3 poin. Ini kalau semisal Spanyol Jepang itu imbang. Jerman menang. Siapa yang lolos? Jepang dan Jerman itu akan ditentukan oleh selisih gol. Seberapa besar Jerman menang? Kalau Jerman pesta gol seperti Spanyol, Jerman bakal lolos. Minimal berapa lah untuk Jerman sendiri? Kita nggak tahu ya hasil imbang Jepang. Kalau imbang Jepang mau ya tinggal 2-0 aja Jerman selisih 2 gol aja Jerman menang. Itu Jerman bisa lolos. Karena kalau Jepang imbang itu artinya tetap selisih golnya 0. Sementara sekarang Jerman minus 1 gol. Kalau dia menang dengan 2-0, dia akan menjadi plus 1. Itu akan di atas Jepang. Kalau misal nanti Jepang bisa mengalahkan Spanyol, kerja kerasnya Jerman harus membuat banyak gol ya. Oke, minimal atau kemenangan jadi sia-sia. Oke, minimal 6 gol. 6-0 melawan Costa Rica. Oke, mungkin itu saja. Aku Uci Swaibah. Pamit undur diri. Bye-bye.